Tulungagung, Jawa Timur, sebuah kota yang dijuluki kota marmer, ada dua pemandangan yang anehnya hidup berdampingan setiap hari. Di satu sisi kita lihat kilau modern dari ratusan mobil mewah yang parkir mentereng di showroom-showroom megah. Tapi di sisi lain ada bisikan-bisikan, bisikan kuno yang merayap pelan di telinga warga. Bisikan tentang jalan pintas jadi kaya, tentang perjanjian gelap dengan dunia yang tak terlihat. Banyak yang yakin kalau kekayaan para juragan mobil di Tulungagung itu nggak datang dari kerja keras biasa. Di balik wangi mobil baru dan deru mesin, katanya tercium bau kemenyan dan legenda pesugihan yang bikin bulu kuduk berdiri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa ini nyata, tapi seberapa dalam cerita ini punya akar di balik kesuksesan para pemilik showroom. Yuk kita coba singkap tirai misteri yang sudah jadi rahasia umum ini. Tulungagung, kabupaten yang ekonominya lagi naik daun, melahirkan sebuah fenomena unik. Beberapa puluh tahun terakhir, kota ini jadi saksi lahirnya para juragan mobil yang hartanya seolah nggak ada habisnya. Showroom-showroom raksasa tumbuh menjamur, bukan cuma 1-2 tapi puluhan. Yang dipajang pun bukan mobil biasa, tapi koleksi mobil mewah yang harganya bisa miliaran. Skalanya itu gila. Lahan yang kemarin masih kosong, tahu-tahu sudah jadi istana mobil dengan stok yang melimpah ruah. Pemiliknya yang mungkin beberapa tahun lalu bukan siapa-siapa, sekarang hidupnya super mewah dan jadi omongan di mana-mana. Fenomena inilah yang bikin warga bertanya-tanya, gimana caranya semua ini bisa terjadi secepat itu? Kecepatan dan skala suksesnya terasa aneh, bahkan untuk bisnis yang paling sehat sekalipun. Saat logika bisnis biasa terasa mentok untuk menjelaskan lompatan kekayaan yang segila itu, orang-orang mulai cari jawaban dari sudut lain. Sudut yang lebih gelap, lebih tua, dan lebih nyantol di budaya mereka. Disinilah legenda pesugihan showroom mobil Tulungagung mulai dapat panggungnya. Istilah pesugihan itu sendiri bukan hal baru di Jawa. Ini adalah praktik spiritual buat cari kekayaan instan, biasanya lewat bantuan makhluk gaib. Tapi kenapa ya cerita ini begitu lekat sama citra showroom mobil di Tulungagung? Ceritanya menyebar dari mulut ke mulut, makin kencang karena gosip dan katanya-katanya. Mitos ini punya tanda-tanda yang dipercaya sebagian orang. Pertama, showroom yang pakai bantuan konon nggak pernah sepi. Biarpun ekonomi lagi seret, pasti ada aja yang beli, seolah-olah pembelinya ditarik kekuatan magis. Kedua, stok mobilnya kayak nggak ada habisnya. Mobil baru laku hari ini, besok sudah ada penggantinya yang lebih keren. Aliran duit dan barang yang sekencang itu jelas bikin curiga. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Nasib si pemilik yang berubah drastis. Dari orang biasa jadi sultan dalam sekejap. Salah satu nama yang sering disebut dalam legenda urban ini adalah showroom Jaya Mobil, yang sukses fenomenalnya sering jadi contoh. Konon, ada kepercayaan jika melakukan ritual tertentu, kekayaan bakal datang dengan sendirinya. Ritual inilah yang dipercaya jadi kunci pembuka brankas gaib, sebuah jalan pintas yang menuntut tumbal atau perjanjian seumur hidup. Rumor ini, meski tanpa bukti nyata, terus hidup dan menyebar, apalagi sejak ada media sosial dan YouTube yang hobi banget angkat cerita misteri. Jadilah mitos ini semacam penjelasan alternatif buat sebuah kisah sukses yang rasanya terlalu indah untuk jadi kenyataan. Kalau ada pesugihan, pasti ada tempat ritualnya. Legenda lokal sering mengaitkan praktik ini dengan lokasi-lokasi keramat di sekitar Tulungagung. Satu nama yang paling sering disebut adalah Kompleks Pemakaman Ngujang di tepi Sungai Brantas. Ini bukan makam biasa. Selama bertahun-tahun, Ngujang diselimuti aura mistis dan dipercaya jadi salah satu pusat kegiatan gaib. Warga setempat percaya di salah satu sudut makam inilah rahasia pesugihan itu berada. Kompleks ini juga dihuni ratusan kera yang bebas berkeliaran. Ada banyak versi cerita soal asal-usul kera ini. Satu versi bilang mereka adalah jelmaan pelaku pesugihan yang gagal atau meninggal. Jiwanya terikat perjanjian selamanya. Versi lain dari juru kunci makam menyebut kalau kera-kera itu dulunya santri Sunan Kalijaga yang dikutuk karena bandel.
Mana yang benar, mana yang mitos, batasnya jadi kabur. Yang jelas, kehadiran kera-kera ini menambah kesan misterius di pemakaman Mujang. Selain Mujang, ada juga tempat lain seperti makam kuno dan gua terpencil yang katanya jadi tempat bertapa untuk cari kaya. Katanya, para pencari pesugihan datang di malam-malam tertentu, bawa sesajen dan melakukan ritual dibantu seorang kuncen gaib. Mereka minta agar usaha showroom mobilnya dilancarkan. Tentu saja bantuan ini nggak gratis. Selalu ada harga yang harus dibayar, entah itu tumbal nyawa atau mengorbankan jiwa mereka sendiri setelah mati. Inilah sisi ngerinya, pengingat bahwa jalan pintas seringkali berujung ke jurang. Untuk tahu seberapa dalam mitos ini dipercaya, kita harus dengar langsung dari warga. Waktu kami coba ngobrol dengan beberapa orang secara anonim, jawabannya macam-macam, mencerminkan dua kubu yang berbeda di masyarakat. Seorang pedagang paruh baya yang warungnya nggak jauh dari salah satu showroom megah cerita sambil berbisik. Ya kalau dibilang nggak ada apa-apa ya aneh mas. Dulu di situ cuma tanah kosong. Sekarang lihat sendiri, mobil keluar masuk terus, nggak ada sepinya. Orang sini udah sama-sama tahu, tapi ya diam saja, bukan urusan kita. Kepercayaan ini seringkali cuma berdasarkan apa yang dilihat mata dan rasa mana mungkin. Sukses yang terlalu cepat sering dianggap nggak wajar. Persaingan bisnis yang super ketat juga jadi bumbu penyedap rumor ini. Ketika satu showroom melesat jauh meninggalkan pesaingnya, tuduhan pakai cara-cara licik termasuk cara gaib jadi senjata yang gampang dilontarkan. Tapi nggak semua orang termakan narasi mistis ini. Seorang profesional muda yang kerja di bidang otomotif punya pandangan lain. Logikanya simple, katanya. Tulung Agung itu basis komunitas pedagang yang solid. Jaringan mereka itu luas sampai keluar kota. Mereka pintar lihat peluang, berani ambil risiko, dan kerjanya gila-gilaan. Orang cuma lihat hasilnya, tapi nggak lihat prosesnya. Mereka bisa dapat mobil harga miring dari lelang atau koneksi, terus dijual lagi dengan untung bagus. Itu murni kelihayan bisnis, bukan sihir. Pandangan skeptis tadi membuka sisi lain yang lebih masuk akal, bahwa di balik setiap mitos seringkali ada penjelasan logis yang kita lewatkan. Banyak pemilik showroom yang menolak keras tuduhan pesugihan dan bilang kalau sukses mereka murni hasil kerja keras, inovasi, dan strategi bisnis yang cerdas. Pertama, jaringan. Para juragan mobil di Tulung Agung terkenal punya jaringan yang sangat kuat. Mereka nggak cuma nunggu pembeli, tapi aktif berburu mobil sampai ke kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, seringnya lewat lelang atau teman. Kemampuan dapat barang dengan harga bagus itu kunci utamanya. Kedua, pemasaran. Mereka nggak cuma diam di showroom, banyak yang sangat aktif di media sosial dan marketplace, menjangkau pasar yang jauh lebih luas dari sekedar Tulung Agung. Mereka membangun nama dan kepercayaan lewat konten-konten menarik, bahkan beberapa jadi selebgram otomotif. Ketiga, pemahaman pasar. Mereka tahu banget selera pasar. Mobil apa yang lagi dicari, berapa harga yang pas, dan gimana caranya kasih kredit yang gampang buat pembeli. Ini adalah keahlian yang diasah bertahun-tahun, bukan didapat semalam. Bisa jadi kesuksesan mereka adalah cerminan dari keuletan khas wirausaha Tulung Agung, sebuah etos kerja yang mungkin tertutup kabut misteri. Jadi, ada dua cerita yang saling berhadapan. Di satu sisi, kisah mistis tentang perjanjian gaib. Di sisi lain, penjelasan logis tentang kerja keras, jaringan, dan strategi bisnis yang pintar. Menurut kalian, cerita mana yang lebih masuk akal? Atau mungkin kalian punya cerita serupa dari daerah kalian? Coba deh bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini biar gak ketinggalan penelusuran misteri menarik lainnya. Disclaimer, video ini dibuat untuk tujuan hiburan dan edukasi.
berdasarkan teori publik dan spekulasi yang beredar, tidak dimaksudkan sebagai kebenaran absolut atau fakta resmi.